Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari telah kami lalui. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati, kuduskan, layakan kami. Roh Kudus mengurapi kami, hamba yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Dan biarlah melalui Roh Kudus-Mu kami diberi pengertian untuk memahami akan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Sebelum masuk dalam pembahasan firman Tuhan, kita mau melihat latar belakang dari jemaat Korintus. Jemaat Korintus merupakan hasil pelayanan Rasul Paulus pada perjalanan misinya yang kedua. Dan jemaat Korintus bukan hanya terdiri atas orang-orang Yahudi, tetapi jemaat Korintus juga terdiri atas orang-orang non-Yahudi atau yang disebut sebagai petobat-petobat baru. Dan kita bisa melihatnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Dan jemaat Korintus, mereka disebut sebagai jemaat yang heterogen karena orang-orangnya berasal dari berbagai macam bangsa, suku, budaya, dan bahasa. Jemaat Korintus disebut sebagai jemaat yang heterogen karena Korintus sendiri atau kota Korintus sendiri merupakan kota metropolis yang makmur, yang strategis, sehingga banyak menarik perhatian dari negara-negara tetangga maupun negara-negara lainnya. Dan kehidupan keagamaan dari orang-orang Korintus adalah menyembah dewa-dewi. Salah satu dewi yang terkenal adalah Dewi Aphrodite, atau yang disebut sebagai Dewi Cinta atau Dewi Seks. Dan kota Korintus dikenal sebagai kota untuk mencari kesenangan. Sebagai jemaat yang heterogen, tentunya tidak mudah untuk dilayani pada saat itu. Dan hal yang kedua, kita mau melihat alasan penulisan dari kitab Korintus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat atau kita membaca kitab Korintus, kita akan menemukan di sana banyak sekali masalah yang terjadi dalam
jemaat Korintus. Salah satunya adalah yang kita baca pada saat ini, di mana Paulus mendengar bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus ada perselisihan. Dari mana beritanya? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Paulus mendengar kabar dari keluarga Chloe bahwa jemaat Korintus atau di antara jemaat Korintus terjadi perselisihan, sehingga Paulus dia harus turun tangan dengan cara menulis surat kepada jemaat Korintus yang berisi nasihat kepada jemaat tersebut. Perselisihan yang terjadi dalam jemaat Korintus karena adanya perbedaan pendapat, sehingga mereka menempatkan diri mereka kepada golongan-golongan tertentu, golongan-golongan yang menurut mereka senangi. Dan yang ketiga, kita mau melihat kehidupan dari jemaat Korintus. Dalam ayat yang ke-12 kita bisa melihat kehidupan dari jemaat Korintus itu. Di dalam ayat yang ke-12 kita melihat bahwa di sana jemaat mereka membanding-bandingkan setiap hamba-hamba Tuhan. Tentunya mereka membanding-bandingkan karena mereka pernah mendengar pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Dan di situ mereka menempatkan diri kepada golongan-golongan yang cocok dengan kehidupan mereka. Mereka menempatkan diri kepada golongan-golongan yang mereka senangi. Yang pertama, golongan Paulus, yang berpihak kepada golongan Paulus adalah orang-orang yang mengakui akan kerasulan Paulus. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang pernah mendengar pengajaran Paulus. Sehingga ketika mereka merasa cocok, maka mereka menempatkan diri pada golongan Paulus. Kemudian yang kedua, golongan Apolos. Siapa Apolos? Kalau kita membacanya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24, di situ disebutkan bahwa Apolos adalah orang Yahudi dari Alexandria. Dia bukan hanya orang Yahudi biasa, tetapi Apolos dikatakan bahwa dia adalah seorang yang terpelajar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang sarjana Yahudi yang berasal dari Alexandria. Apolos, dia mempunyai karunia di dalam hal berbicara. Dengan kata lain, dia fasih berbicara. Atau dengan kata lain, Apolos adalah orang yang pandai dalam hal berbicara. Sehingga karena kefasihannya itu, dia sangat disenangi oleh orang-orang Korintus. Tetapi yang menjadi masalah adalah pengajaran Apolos sendiri. Karena Apolos, dia mempunyai keterbatasan atau kekurangan dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Apolos hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Di sini kita tahu bahwa pada jemaat mula-mula
baptisan juga sudah menjadi masalah bagi sebagian orang. Keterbatasan dan kekurangan bukan satu hal untuk menghambat Apolos melakukan pengajaran kepada orang-orang Korintus. Di sana Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan lainnya seperti Aquila dan istrinya Priscilla untuk memperlengkapi Apolos, sehingga Apolos diperlengkapi dengan firman Tuhan, sehingga pada waktu dia turun untuk melayani, maka dia telah mempunyai pengetahuan yang baik dan benar tentang firman Tuhan. Dan kita pun melihat zaman sekarang ini banyak orang yang ingin melayani, yang ingin melakukan penginjilan, tetapi mereka merasa bahwa mereka masih kurang di dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan? Tentu ini merupakan tugas dari hamba-hamba Tuhan dan dari kita semua untuk memperlengkapi orang-orang seperti ini, sehingga dengan diperlengkapinya mereka dengan firman Tuhan, mereka dapat memberitakan Injil kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, golongan Kefas. Kefas atau yang disebut Petrus. Ada yang menafsirkan bahwa kemungkinan Petrus pernah mengunjungi jemaat di Korintus, sehingga orang-orang Korintus atau jemaat Korintus, mereka memilih untuk berada di golongan Petrus. Tetapi menurut saya, kemungkinan jemaat-jemaat Korintus, mereka pernah mendengarkan khotbah atau pengajaran dari Petrus, sehingga ketika mereka merasa cocok dengan pengajaran Petrus, mereka lebih memilih untuk berada di golongan Petrus. Dan ini saya berpatokan dari khotbah Petrus pada waktu hari Pentakosta. Kemudian yang keempat, disebut di situ golongan Kristus. Golongan Kristus, mereka merasa bahwa karena mereka berpihak, berpaut pada Kristus, maka mereka menganggap bahwa mereka adalah golongan yang lebih baik. Mereka berada di golongan yang benar. Tetapi kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa apakah Kristus terbagi-bagi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan membanding-bandingkan Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus, maka akan terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perpecahan. Yang satu menganggap lebih baik daripada yang lain. Dan tentunya dengan membanding-bandingkan golongan-golongan tersebut, tentunya akan mengganggu pertumbuhan iman dari jemaat Korintus tersebut. Demikian pun zaman sekarang ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, atau saat kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan dari setiap hamba-hamba Tuhan, sebaiknya kita tidak membandingkan para hamba Tuhannya. Saat kita membandingkan para hamba Tuhannya, maka kita akan seperti jemaat Korintus.
maka ada hamba Tuhan yang disenangi, ada yang tidak. Demikian pun kita, ketika kita hadir atau beribadah di gereja lain, jangan sampai kita membandingkan pengajaran gereja tersebut, karena pengajaran setiap gereja berbeda. Setiap gereja mempunyai dogma yang berbeda. Dengan perbedaan yang ada, biarlah itu menjadi perbendaharaan pengetahuan bagi kita. Perbedaan-perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Yang terjadi di Korintus itu pun terjadi pada zaman sekarang ini. Kalau tempat ibadahnya yang sesuai dengan hati kita, maka kita akan beribadah di situ. Tetapi jika tidak sesuai, maka kita akan angkat kaki dan pindah. Kalau kita seperti itu, kapan kita akan berakar dan bertumbuh? Dan ini merupakan masalah terbesar bagi gereja-gereja zaman sekarang ini. Poin yang keempat, kita melihat tindakan atau solusi dari seorang Paulus. Situasi yang ada dalam jemaat Korintus membuat Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang yang merintis, memulai pelayanan di Korintus. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada jemaat Korintus. Sehingga Paulus menulis surat Korintus dengan memberikan nasihat kepada jemaat Korintus. Dan kita bisa melihat dalam ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata menasehatkan, kalau dalam King James, kata menasehatkan di situ digunakan kata beseech, yang mempunyai arti memohon. Makna dari kata memohon adalah meminta dengan hormat. Dan saya artikan di sini bahwa Rasul Paulus, dia meminta dengan kerendahan hatinya agar jemaat Korintus jangan sampai terjadi perpecahan. Jemaat Korintus, Paulus katakan bahwa mereka harus seia sekata, sepikir, sehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya, jemaat Korintus harus mempunyai satu pengajaran atau dogma tentang Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam jemaat juga pemimpinnya. Jemaat Korintus, mereka adalah satu dalam Kristus. Mereka adalah satu tubuh, dan Kristus adalah kepala. Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak terbagi-bagi. Yesus Kristus satu.
Yesus Kristus dialah yang mati di atas kayu salib. Dia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Paulus, Apolos, Petrus, mereka berbeda. Tuhan memberi karunia kepada mereka pun berbeda. Kalau kita perhatikan, Paulus dipakai Tuhan untuk melakukan penginjilan, untuk merintis jemaat, atau kalau dalam bahasa sekarang disebut dengan buka pos. Dan Apolos, dia dipakai Tuhan dengan fasih berbicara dalam pengajaran, di mana Apolos dia melanjutkan pelayanan dari Paulus. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 6, di situ dikatakan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa para pelayan Tuhan pun mereka saling membutuhkan dengan berbeda karunia. Kemudian yang ketiga, Petrus. Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dan Petrus, dia adalah seorang gembala yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Itu ada dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17. Paulus, Apolos, Petrus, mereka sama-sama melayani. Tetapi dalam persamaan itu ada perbedaan. Mereka ditempatkan untuk melayani sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam perbedaan mereka, yang mereka gaungkan hanyalah satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perbedaan bukanlah perpecahan, tetapi dengan perbedaan akan membangun persatuan dan kesatuan untuk saling melengkapi. Demikian pun kita. Walaupun begitu banyak perbedaan di antara kita, bukan merupakan suatu hambatan untuk kita bersatu. Kita adalah satu tubuh, dan Yesus adalah kepala. Kita memiliki satu iman, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki karunia yang berbeda, dan dengan perbedaan tersebut kita saling melengkapi satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, yang pertama, di sini saya menghimbau kepada kita semua, jemaat GGP Maranatha Cimahi, atau dimanapun kita berjemaat, kita harus mengetahui bentuk pemerintahan dan pengajaran atau dogma gereja tersebut. Begitupun setiap hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam GGP Maranatha Cimahi harus mengerti sehingga ada kesatuan, yaitu seia, sekata, sehati, sepikir dalam pengajaran dan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan hamba Tuhan dan pengajaran-pengajaran setiap gereja, karena di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Dengan adanya perbedaan, maka kita akan melengkapi satu sama lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu pada waktu masih kuliah, kami diberi pesan oleh salah satu dosen kami yang mengatakan bahwa
dimanapun kalian melayani, di gereja manapun kalian melayani, jangan sampai membawa bendera atau pengajaran gereja asalmu, tetapi beradaptasilah dengan pengajaran gereja tersebut, sehingga kalian menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tidak membanding-bandingkan setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Ampuni kami ya Tuhan, karena setiap hamba-hamba Tuhan mempunyai karunia-karunia yang berbeda yang Tuhan berikan. Dengan perbedaan itu, biar kami saling menghargai, menghormati satu sama lain. Di dalam perbedaan yang Tuhan berikan, kami akan saling melengkapinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.